Lagi, anak pejabat bikin ulah. Mulanya kasus penganiayaan, tapi ujung-ujungnya bikin netizen salfok adalah gaya hidup mewahnya. Kita diskusi. Lagi panas nih jadi bahasan netizen soal anak pejabat yang hobi pamer harta. Gimana yang punya jabatan bukan bapaknya ya. Nah, intinya awal mulanya itu dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio. Usianya masih 20 tahun kepada korban bernama David, usia 17 tahun. Korban luka berat bahkan sampai hari keempat masih dirawat di ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Korban luka parah di bagian hidung, bibir, dan wajah bagian kanan. Kondisi David yang juga adalah anak pengurus GP Ansor ini juga menjadi perhatian Menteri Agama. Terkini, ayah Mario menyampaikan permintaan maaf. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, tersangka dihadirkan dengan menggunakan baju tahanan. Apa ya latar belakang di balik penganiayaan? Ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Itu dia tadi ternyata latar belakangnya aduan dari pacar tersangka yang ternyata adalah mantan pacar korban. Rumit ya, tapi lebih rumit lagi buntutnya. Pertama soal Jeep Rubicon yang dikemudikan oleh Mario. Gak hanya mewah tapi juga dinyatakan berplat palsu. Satu lagi, pajaknya nunggak. Kemudian setelah dilakukan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Bukan netizen plus 62 kalau nggak yang maha tahu. Dari rekam jejak digital di media sosialnya, Mario Dendi Satrio ini diketahui suka memamerkan harta kekayaan termasuk kendaraan mewahnya di media sosial alias flexing. Kayaknya cuma Soleh PNS pajak yang hidupnya sederhana tanpa kendaraan mewah. Tapi Solehnya kucing. Yang kedua nih, itu sebabnya Mas pikir dulu sebelum bertindak. Udah benar hidup tenang, tinggal nikmatin duit. Masih aja gaya-gayaan jadi keciduk kan. Mungkin kamu perlu Vermac Life. Rakyat digencet, hampir semua dipajakin. Uang pajak kita dibuat hura-hura sama mereka. Gak cuma netizen, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikutan panas. Kemenkyu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkyu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Buntutnya warganet menyoroti berapa sih besar gaji sampai kekayaan sang ayah.
Ayah Mario adalah seorang pejabat eselon 3 di lingkungan DJP Kemenkyu. Kalau dilihat dari peraturan pemerintahnya, dalam 1 bulan bisa menerima tunjangan dan gaji hingga 46 juta rupiah. Itu tadi gajinya, lalu bagaimana dengan harta kekayaannya? Nah, dari LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2021, harta kekayaannya mencapai 56,1 M, naik signifikan jika dibandingkan tahun 2015. Rinciannya terdiri dari 11 bangunan dan tanah senilai 51 lebih miliar rupiah yang tersebar di Sleman, Manado, dan Jakarta. Berasal dari hibah, ada juga warisan dan hasil sendiri. Ada juga harta kekayaan berupa transportasi seperti mobil Toyota Camry dan juga mobil Innova Kijang. Namun dalam LHKPN ini tidak ada mobil Jeep Rubicon yang seringkali dipamerkan oleh Mario di media sosialnya. Kalau ditelusuri, Jeep Rubicon ini adalah kendaraan keluaran tahun 2013. Harganya saat itu antara 690 juta sampai 890 juta dengan berbagai tipe. Tapi terlepas dari kepemilikannya dan sumber harta kekayaan, gimana ya pendapat masyarakat melihat gaya hidup mewah pejabat publik? Menurut saya mungkin nggak perlu dipamer ya. Sebenarnya kalau memang orangnya kaya, itu pasti orang bakal tahu sendiri gitu tanpa harus menyebut gue kaya tanpa harus gitu. Harusnya sih udah terlihat ya kalau gini, wah penampilannya oke. Sepertinya nih walaupun dia sederhana tapi dia bakal terlihat kaya. Jadi kaya tuh bukan yang harus gue kaya, bukan gitu sih, tapi kaya tuh kayak dilihat wah dia orang kaya gitu. Ya nggak etis aja sih, karena kan mau gimana pun rakyat itu tetap membayar pajak untuk mereka supaya bisa hidup nyaman di negara ini. Kalau orang-orang kayak flexing, jadinya banyak negatif thinkingnya kan. Gara-gara ulah satu oknum, pihak lain pun ikut ke bawah-bawah. Kemenkyu pun berupaya mengambil langkah nyata. Saat ini, untuk meneguhkan integritas, kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dengan menerapkan kode etik, whistleblowing system, dan juga pengawasan kepada seluruh pegawai. Warganya diminta bayar pajak, tapi mobil Ditjen Pajaknya nunggak pajak. Kalau pejabat publiknya belum bisa jadi panutan, gimana warganya bisa ikut taat? Saya Sylvia, makasih udah diskusi.